Yap, karena ini hari Kamis malam Jumat, waktunya kita mengundang tamu untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Hai, Cello. Halo. Silahkan. Ini kejadian yang saya dan Cheryl alami beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu itu kami berkunjung ke rumah kerabat kami. Terus, Sepupu saya baru saja mengalami kecelakaan dan kehilangan anaknya yang masih balita. turut berduka cita ya. Semenjak itu, sepupu saya jalannya jadi pincang, diseret gitu kaki sebelah kanannya. Dokter bilang apa? Katanya nggak ada masalah, mungkin trauma psikologis. Tapi pas pulang Cello bilang ke saya, Apa? Si Tante nggak belat. Maksudnya? Itu anaknya gelayutan di kaki Tante. Jadi, kalian nggak bisa lihat yang Cello lihat ya? Seperti biasa, kalau malam Jumat kita akan mengundang tamu ke studio untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Bung Fian. Malam, C. Silahkan. Kejadian ini baru aja gue alami sendiri. Gue disuruh bikin makalah, makanya gue ke perpus mencari bahan. Di sana ada murid yang jaga, Sarah namanya. Kok tahu? Dari batch seragam. Oh, kirain lo godain. Enggak lah. Nah, gue ngelus waktu ke sini, terus dia nanya mau dibantuin nggak? Baik bet. Besoknya gue kumpul, tau nggak? Gue dapat alo. Keren. Siangnya gue ke perpus ngucapin makasih, tapi dia nggak ada di sana. Terus gue cari nih. Tapi, satu sekolah, gak ada yang namanya Sarah. Hah? Akhirnya, gue tanya ke guru BK, tapi pas dengar nama itu, dia kaget setengah mampus. Habis itu, dia buka-buku alumni tahun 1997. 1997? Di sana ada foto Sarah. Katanya, dulu dia siswi terpintar di sekolah ini, dan sering banget belajar di perpus. Tapi, dia meninggal sehari tepat sebelum kelulusan. Jadi? Itu hantunya. Seperti biasa, karena ini malam Jumat, saya akan mengundang tamu ke studio untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Luna. Malam, Ceh. Silahkan. Jadi ini kejadian nyata yang aku alami waktu hair extension lagi booming. Oh, sambung rambut gitu ya? Betul, aku ikutan pasang juga. Oke. Nah, malamnya Aska ke rumah, terus kita nonton TV di lantai 2. Tapi tiba-tiba kayak ada bunyi orang ketok pintu gitu. Awalnya kita cuekin, tapi kok makin lama makin jelas. Akhirnya kita cari, dan sumber suara itu dari luar pintu jemuran. Terus, Gue samperin, tapi baru aja mau gue buka, tiba-tiba wah, kenceng banget kayak pintunya mau didobrak dari luar. serius? Habis itu Luna pingsan. Aku dikasih mimpi. Di balik pintu, ada cewek botak pakai gaun putih, dan dia judokin kepalanya terus-menerus. Jadi asal suara itu? Terakhir dia teriak, balikin! Sampai aku kaget kebangun histeris. Feeling gue udah gak enak. Jadi gue bawa Luna ke salon terdekat buat copotin, dan rambut itu kita tinggal di sana sampai sekarang. Seperti biasa, kalau malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Hazel. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku SMP. Sore itu pulang sekolah, aku jalan kaki sama teman-teman sambil ngobrol. Jadi aku kayak nengok-nengok ke belakang gitu kan. Nah, aku ngeliat ada cewek pakai baju biru, rambutnya basah kayak habis keramas. Oke, dari berlima sisa berdua. Yang 3 biasanya ke rumah teman aku si C. Nanti mereka dijemput di sana sama papa mamanya. Nah, aku sama dia lanjut ke jalan raya buat cari bemo. Angkutan umum ya? Iya, nggak berapa lama dapet. Aku sama dia naik. Terus cewek baju biru itu juga ikut naik. Aku sama dia duduk hadap-hadapan. Cewek baju biru duduk sebelah D. Kita awalnya ngobrol biasa, sampai tiba-tiba dia nanya, Hazel, lo pernah lihat hantu gak? Terus, cewek baju biru langsung melotot, nengok ke arah D, lehernya kayak patah gitu. Hah? D gimana? Harusnya berasa dong diliatin gitu. Aku baru merhatiin, C. Ternyata bukan cuma rambutnya yang basah, tapi sekujur badannya tuh basah semua. Dia bukan manusia, C. Hah? Dia masih bilang, udah gak apa-apa jujur aja. Masalahnya tuh cewek langsung nengok ke arah aku. Mateng. Aku jawab gak pernah. Sialnya, dia turun duluan karena udah nyampe rumahnya. Ninggalin aku yang rute rumahnya paling jauh. Serius? Aku cuma bisa berdoa sepanjang jalan. Tapi malah tiba-tiba keinget sama cerita mama aku. Kalau SMP aku tuh dulunya bekas komplek kuburan. Apa? Akhirnya karena gak tahan, aku maksa minta turun. Aku bayar ongkos, aku jalan dan aku gak nengok lagi ke belakang sama sekali sampai aku nyampe di rumah. Kamu bisa lihat aku ya? Mulai hari ini tiap Kamis malam Jumat gue bakal ngundang tamu buat ceritain pengalaman horor mereka. Gak pakai lama kita sudah menghadirkan narasumber pertama kita di studio. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Ya silahkan. Jadi ini kejadian aku alami sendiri waktu aku SMA. Hari itu gak tahu kenapa aku datang ke pagian.
Terus pas masuk kelas ternyata teman sebangku aku udah nyampe duluan. Pada rajin-rajin ya. Aku sapa dong, aku panggil namanya. Tapi dia cuma diem, terus ngelirik doang gitu. Terus mukanya agak pucat, jadi aku tanya, kamu sakit? Tapi dia cuma geleng. Terus ya udah aku garis-garisin buku jurnal gitu. Habis itu aku lapar, jadi aku ajakin dia turun yuk buat beli sarapan. Tapi dia cuma geleng. Ya udah aku pergi sendiri. Oke. Baru aja aku belok keluar kelas jalan dikit, aku ngeliat teman sebangku aku datang dari arah berlawanan. Hah? Ya udah aku ikutin dia aja deh sampai kelas. Tapi pas aku nyampe depan pintu, aku langsung merinding sekujur badan karena kelas tuh kosong. Jadi tadi lu sebangku sama siapa? Seperti biasa karena di malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Selamat malam Snow. Malam. Silahkan. Ini kejadian yang gue alami sendiri pas gue masih TK. Jadi karena orang tua gue sibuk kerja, gue udah sama 5 orang pembantu. Sultan memang beda. Waktu itu pulang sekolah, gue lihat ada mbak baru. Kan main. Dia naik ke lantai 2, jadi gue ikutin. Habis itu dia ajak gue main petak umpet. Oke. Besoknya gue mau naik lagi, tapi supir gue nanya ke gue, ngapain dan sendirian di lantai 2? Terus gue jawab, enggak kok, di atas kan ada mbak baru. Iya. Supir gue kayak bingung gitu, akhirnya dia bawa gue sama mbak Z naik. Nah pas sampai di atas dia nanya, mana mbak barunya? Terus inget gue nunjuk pintu warna putih. Terus? Ya mau dibuka, tapi nggak bisa. Pas nemu kuncinya, ternyata itu gudang kosong. Hah? Supir gue nanya, ruangan ini kekunci, gimana cara masuknya? Hah? Ya masuk itu, lewat aja. Gimana? Awalnya supir gue juga bingung, tapi akhirnya dia nangkap. Maksudnya, tembus gitu Den. Terus gue jawab iya. Jadi? Mbak Z langsung gendong gue lari turun ke bawah. Habis itu gue dibacain doa. Terus dia bilang, gue gak pernah boleh lagi naik ke lantai 2 sendirian. Seperti biasa kalau malam Jumat saya akan mengundang tamu ke studio untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Selamat malam Zoe. Malam, Ceh. Silahkan. Ini kejadian yang aku alami ketika aku masih SD. Iya. Jadi hari itu di kelas kosong, teman-teman mau main jelangkung. Aku diajak, cuma aku tolak. Nonton doang ya? Iya. Mereka mulai main, dan arwahnya beneran datang, Ceh. Terus mereka nanya-nanya soal orang yang mereka suka, tentang barang mereka yang hilang ada di mana. Tapi tiba-tiba, feeling aku gak enak, Ceh. Dan bener aja, pas mereka mau udahan, jelangkungnya bilang, dia gak mau pulang. Serius? Karena takut, pada kabur semua. Jelangkungnya ditinggal gitu aja. Hah? Besoknya mereka demam dan gak bisa dibangunin katanya, sampai dibawa ke dukun. Lalu dibilang untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Terus? Beberapa guru lanjutin main, tapi arwahnya bilang dia gak bakal pulang kalau gak ditemenin. Maksudnya? Salah satu dari teman aku, dia gak pernah bangun lagi untuk selamanya. Di sini gelap dan dingin. Kamu mau kan temenin aku? Seperti biasa kalau malam Jumat saya akan mengundang tamu ke studio untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Selamat malam Tante Roslyn. Malam, Tifa. Silahkan. Kejadian ini Tante alami pas dinas di luar kota dulu. Waktu masih gadis ya Tan? Iya, jadi waktu itu pulang kantor Tante pengen nonton. Sama Om Mike? Sendiri sih, Tante naik ojek itu kan. Nah, ternyata di tengah jalan ada bioskop. Jadi Tante stop minta turun. Terus? Tante masuk ke dalam terus beli tiket. Rame Tan? Sepi sih, tapi pas masuk ke dalam teater, penuh orang. Oke. Tengah-tengah film tuh Tante kayak nyium bau asap gitu. Tapi pas lihat kiri kanan, semuanya pada fokus lurus hadap layar. Jadi Tante pikir tuh perasaan Tante aja. Iya. Selesai nonton Tante pulang. Tapi besoknya pas berangkat ke kantor, kan lewat bioskop kemarin itu. Heeh. Itu gedung kosong, Tifa. Maksudnya? Kayak bangunan tuh yang udah bobrok gitu. Tante tanya sama abang gue cek hunter. Kata abangnya, awalnya itu bioskop yang ramai. Tapi karena kebakaran yang menelan banyak korban, gedung itu ditutup sampai sekarang. Hah? Jadi kemarin Tante nonton di mana? Tolong kami yang terjebak di sini menikmati hiburan yang tak kunjung berhenti. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Silahkan. Ceh, ingat nggak pertama kali aku datang ke sini, aku cerita tentang hantu yang menyerupai teman sebangku aku. Iya ingat. Duh, kok jadi merinding ya? Nah, kemarin waktu aku pulang dari mau jam 11 malam, gak diomelin maju baedah tuh. Tumben malam itu enggak, Ceh. Dia cuma duduk diam di ruang tamu. Matanya lurus ngeliat TV yang gak nyala. Terus, aku panggil dong, Mak. Cuma dia gak nengok. Jadi aku panggil lebih kencang, Mak.
Habis itu dia cuma ngelirik dikit, terus bilang, "Wes mulai, Ndo." Aku ngangguk, habis itu aku naik ke atas kamar aku deh. Iya, kok mendadak dingin ya? Pas di tangga, aku baru sadar, sejak kapan logat mah jadi medok begitu? Akhirnya aku beraniin diri aku buat tengok ke bawah. Tapi ternyata di ruang tamu kosong, gak ada orang. Hah? Aku ngibrit lari masuk ke kamar. Tapi ternyata di dalam, emak aku lagi duduk di atas kasur. Nungguin aku, sambil pegang sapu lidi. Dari horor jadi lucu ya. Halo. Ceh, ini aku Juliet. Sorry aku baru ngabarin. Aku nggak bisa datang hari ini. Siapa, Ceh? Kamu siapa? Kamu udah tahu ya? Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow dan Aska. Malam. Malam, Ceh. Silahkan. Ini kejadian yang gue alami waktu gue nginep di apartemen Aska. Oke. Sorenya gue turun berenang sampai malam. Dia nggak bawa access card dan gue lagi nggak di rumah. Gimana dong? Tapi kebetulan ada yang naik lift ke lantai 15. Unit Aska di lantai 12 kan. Jadi gue pikir, ya udahlah nggak apa-apa cuma turun 2 lantai ini. Hah? 15 ke 12? 3 lantai dong? Kan nggak ada lantai 13. Oh iya, beberapa gedung kadang nggak ada lantai 4 sama lantai 13-nya. Gue turun lewat tangga darurat. Pas buka pintu, di temboknya ada tulisan 15. Habis itu gue lanjut turun, gak berapa lama gue ngeliat ada cowok berdiri hadap tembok. Tepat di atasnya tulisan angka 14. Lah, ngapain dia? Gak tahu soalnya posisinya munggungin gue gitu kan. Jadi gue cuma sambil lewatin dia gitu aja. Terus? Singkat cerita sampailah gue di lantai 12. Gak pakai lama si Aska pulang. Terus gue cerita soal cowok aneh di lantai 14 tadi. Tapi Aska malah mendadak pucat. Kenapa? Soalnya di apartemenku nggak ada lantai 14. Maksudnya? Lantai 4, 13, sama 14 di tempatku tuh nggak ada, Ceh. Kalau dari lantai 15 langsung turun ke lantai 12. Hah? Jadi, tadi Snow lewat. Sedikit saja kau lengah, aku akan membawamu masuk ke dalam duniaku. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Bung Fian. Malam, Jaya. Silahkan. Kejadian ini gue alami waktu gue kuliah semester 2. Masih maba ya? Nah, karena gue jurusan IT, ceweknya tuh langka banget. Di kelas gue cuma ada satu cewek, kita sebut aja Oke. Si tuh udah cantik, baik, pinter, top markotop deh. Wih, spek bidadari ya? Yoi, sore itu habis kelas gue mau pulang. Tiba-tiba si nyamperin gue di parkiran, Ceh. Cie. Si minta gue anterin. Ya, karena udah mau maghrib dan hitung-hitung PDKT, ya udah, gas lah. Hah? Tapi sepanjang perjalanan, si nggak banyak ngomong. Raut mukanya kayak lagi ada masalah gitu. Terus? Gak berapa lama habis masuk kompleks, si bilang rumahnya di sebelah kanan yang pagarnya warna putih. Tapi baru aja gue nepi, tiba-tiba pintu mobil gue kebuka, terus dia udah hilang. Hah? Ya karena gue penasaran, gue pencatlah bel rumahnya. Yang buka tanda-tanda gitu. Terus gue tanya, apa sih udah masuk ke dalam? Iya. Tapi si tante malah nangis. Terus bilang makasih udah nganterin pulang ke rumah. Maksudnya? Katanya kemarin si kecelakaan pas mau nyebrang, tabrak lari gitu, dan si langsung meninggal di tempat. Apa? Jadi? Temanku yang baik hati, terima kasih. Akhirnya aku bisa pulang. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Ini kejadian yang gue alami di awal masa pandemi. Waktu itu jadwal gue banyak yang kosong. Jadi gue isi pakai olahraga kayak gym atau jogging. Sehat sekali ya. Tapi kalau pagi atau sore tuh ramai orang di taman dan lagi ketat-ketatnya social distancing. Jadi gue prefer lari pas udah gelap. Oke. Hari itu Kamis malam Jumat. Gue emang kemalaman sih. Gue nyampe di sana tuh jam 9 malam. Buset. Penerangan di taman itu cuma dari lampu tiang yang jaraknya per 3 meter. Jangan bilang lampunya warna kuning terus redup-redup gitu lagi. Yap, gue pasang headphone, gue puter musik terus mulai lari. Gak tau berapa lama gue lari, gue lihat di depan, di bawah lampu, ada orang berdiri. Kepalanya botak, pakai terusan warna biru. Terus? Gue lihat HP, udah 9.40. Saat gue lewatin, dia ngomong, "Ngapain, Dek?" Jelas banget kayak ngomong di sebelah kuping gue, padahal gue pakai headphone. Kok bisa? Karena penasaran, gue berhenti terus nengok ke belakang. Hah? Dia jalan mundur, sambil senyum sama gue. Hah? Berarti dia menjauh dari arah lo? Iya, tapi setelah gue perhatiin lagi, dia bukan jalan mundur. Maksudnya? Gue lihat persis di bawah wajahnya itu punggungnya. Jadi,
Sebenarnya dia berjalan maju, cuma posisi kepalanya terbalik. Seolah-olah dia berjalan mundur. Kepalanya muter ke belakang gitu. Pulanglah, malam sudah larut. Apakah kamu tidak takut? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Kejadian ini gue alami waktu gue jadi asdos pas kuliah semester 2. Dosen programming gue ngechat, dia bilang kalau kelas akan dimulai nanti jam 5:30 sore. Ha-ah. Ya udah gue sebarin infonya di grup. Dan ya seperti biasa 5:30 dosennya datang on time. Kira-kira setengah jam dosen itu ngajar, gue dapet chat yang ngabarin kalau dosen programming gue nggak bisa datang karena ban motornya bocor di jalan. Loh, terus itu yang di depan siapa? Gak lama dosennya ngechat lagi. Dia suruh gue meriksa kaki dosen yang berdiri di depan. Jadi gue sengaja jatuhin pulpen gitu buat ngecek. Dan pas gue lihat, ternyata nggak ada kakinya, alias melayang. Hah? Gue buru-buru chat di grup. Gue nyuruh anak-anak keluar kelas satu persatu dari barisan paling belakang tanpa suara. Akhirnya, sisa gue sendirian yang paling terakhir. Giliran gue mau cabut, tiba-tiba tuh dosen manggil. Matang. Dia nanya, mau kemana? Gue jawab, oh udah malam pak, saya mau pulang. Terus? Dosennya cuma senyum sambil bilang, udah malam, apa udah tahu? Sudah sadari siapa saya yang sebenarnya? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Ini adalah kejadian nyata yang aku alami sendiri. Waktu tahun 2007 aku magang di kota tua. Di sana banyak bangunan bersejarah, bekas peninggalan Belanda zaman dulu. Suatu hari aku lagi keluar cari makan siang berdua sama temanku, sebut saja M. Pas kita ngelewatin sebuah bangunan tua yang berbata merah, tiba-tiba si M bilang, pintunya kebuka, sambil narik tangan aku masuk. Nekat ya. Tapi aku gak nyesel, Ceh, karena arsitektur di dalamnya sumpah bagus banget. Terus kita foto-foto selfie gitu pakai HP. Bentar, 2007, HP-nya masih Nokia dong? Iya, jadi harus diputar dulu kameranya ke belakang. Ingat-ingat, baru aja aku sama M explore lantai 2, pas naik tangga ada yang teriak. Ngapain kalian? Waduh, ternyata bapak itu juru kunci bangunan ini. Dia bilang, hati-hati, hantu nona Belanda sering terbang-terbangan di sana. Habis minta maaf karena udah nyelinap nggak izin, kita berdua pamit pulang. Oke, aku sama M lihat-lihat dong hasil foto kita di sana. Terus si M bilang, kok di belakang kita ada bayangan putih gitu? Cuma waktu itu kita pikir, paling itu salah cahaya dan gak ambil pusing. Iya, tapi anehnya Ceh, sejak kejadian itu, setiap kita ambil foto, bayangan putih itu selalu ada di belakang kita. Serius? Iya, aku udah ganti tempat sampai cabut baterai, tapi tetap aja dia kayak ngikut gitu. Matang. Karena takut aku cerita ke papa. Papa bilang aku ditempelin makhluk penghuni sana karena udah masuk tanpa permisi. Terus papa aku suruh hapus foto-foto aku di sana. Dan bener aja, semuanya kembali normal. Bayangan putih itu secara ajaib menghilang. Beraninya kalian masuk ke dunia kami tanpa permisi. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Zoe. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku mau pindah kontrakan. Di sana udah lengkap perabotannya, jadi aku tinggal bawa diri aja. Tapi dari malam pertama aja aku di sana udah ada kejadian aneh. Dari hari pertama tuh udah diganggu. Ada yang ngetok-ketok pintu, tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Waduh. Karena masih baru, aku nggak mau mikir macem-macem dan lanjut tidur. Oke. Besoknya teman aku datang buat main sampai malam, tapi aku usir soalnya aku udah ngantuk banget. Aku bilang, sana pulang. Guling aku udah nungguin aku nih. Iya. Baru aja aku merem sambil meluk guling, tiba-tiba aku cium bau minyak wangi. Terus ada yang bisikin nama aku. Zoe. Suaranya jelas banget, kayak persis di sebelah kuping aku. Duh, merinding ih. Pas aku buka mata, ternyata guling di hadapanku itu pocong. Hah? Mukanya hitam, kedua matanya bolong. Aku terus diri-diri sambil dorong pocong itu sedang mungkin. Terus? Di lantai pocong itu terbaring. Sama-sama dia bilang, Katanya kamu nungguin aku. Matang. aku lari sampai teman-teman aku panik. Aku mohon-mohon buat nginep di tempat dia. Karena malam itu aku benar-benar takut, aku gak mau sendirian. Ya iyalah. Besoknya aku sama teman aku balik ke kontrakan.
Posisi gulingnya juga masih sama, tergeletak di bawah. Tapi teman aku bilang, loh, kok kasurmu agak naik gitu ya? Maksudnya? Kita berdua geser kasurnya ke samping, dan bener aja, lantai tanahnya tuh nggak rata. Depan aku bongkar, dia angkat salah satu keramiknya. Terus dia nemuin ada kain kafan putih terkubur di dalamnya. Peluk aku akan menemanimu saat kamu tertidur. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Bung Vian. Malam, C. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue masih kuliah. Dulu gue sempat ngekos gitu, dan kosannya emang khusus buat cowok. Oke. Sebenarnya ada peraturan dilarang bawa cewek. Cuma karena ada tugas kelompok, gue pikir, ya udah nggak apa-apa. Toh nggak aneh-aneh juga belajar doang. Heeh. Sialnya pas teman cewek gue keluar, kepergok tuh sama bapak kosnya. Diomelin dong. Enggak sih, cuma tatapan matanya itu bikin merinding. Maksudnya? Singkat cerita, sorenya gue dibawain gorengan sama bapak kos. Loh, kok baik? Tapi karena gue udah kenyang, gue tawarin ke si B, depan kamar sebelah gue. Iya. Tiba-tiba malamnya pintu kamar gue kenceng banget, padahal udah gue kunci. Serius? Iya, terus muncul sosok nenek-nenek. Rambutnya putih panjang sampai kaki. Dia merangkak ngedeketin gue. Gue mau teriak, tapi suara gue gak keluar. Mateng. Matanya merah. Dia ngeliatin gue sambil ngendus-ngendus. Sebadan gue kaku, semua gak bisa gerak. Gak lama dia bilang, bukan yang ini. Hah? Setelah itu gelap, gue main kata apa-apa. Gue kebangun besok paginya gara-gara ada yang teriak. Kenapa? Temen kamar sebelah gue ditemukan gak bernyawa, C. Gue langsung telepon nyokap, gue ceritain semuanya. Nyokap bilang apa? Dia suruh gue beres-beres secepatnya buat tinggalin kosan itu. Karena gue hampir jadi korban tumbal. Hah? Jangan bilang gorengan yang dikasih bapak kos kemarin itu. Aromanya sangat segar. Rasanya pasti enak. Seperti biasa, karena ini malam Jumat, saya akan mengundang tamu ke studio untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Luna. Malam, Ceh. Silahkan. Jadi ini kejadian nyata yang aku alami waktu hair extension lagi booming. Oh, sambung rambut gitu ya? Betul, aku ikutan pasang juga. Oke. Nah, malamnya Aska ke rumah, terus kita nonton TV di lantai 2. Tapi tiba-tiba kayak ada bunyi orang ketok pintu gitu. Awalnya kita cuekin, tapi kok makin lama makin jelas. Akhirnya kita cari, dan sumber suara itu dari luar pintu jemuran. Terus, Gue samperin, tapi baru aja mau gue buka, tiba-tiba wah, kenceng banget kayak pintunya mau didobrak dari luar. serius? Habis itu Luna pingsan. Aku dikasih mimpi. Di balik pintu ada cewek botak pakai gaun putih, dan dia jodokin kepalanya terus menerus. Jadi asal suara itu? Terakhir dia teriak, balikin! Sampai aku kaget kebangun histeris. Feeling gue udah gak enak. Jadi gue bawa Luna ke salon terdekat buat copotin, dan rambut itu kita tinggal di sana sampai sekarang.